Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 417-418, atau episode 443-444, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng sedang melawan ras robot automation, dan kemudian Lu Feng mengeluarkan biantang bertanduk emasnya, untuk melawan mereka, dan tentu saja ini menyebabkan Chi Weika menjadi berubah ekspresinya. Selama 3 tahun, sejak binatang bertanduk emas terkenal dengan nama Kaisar Bersayap Perak, ia menjadi makhluk yang cukup terkenal di benua utama. Pemuda otomat Chi Weika mengerutkan kening, seorang manusia yang mampu menahan serangan pasukan aku. Dia benar-benar jenius, dan bukan orang yang menjadi robot jiwa orang lain. Ada kemungkinan dia lebih tinggi, dan biantang bersayap perak ini menjadi pengawalnya. Latar belakang manusia ini harusnya sangatlah besar. Gurunya telah memberinya persenjataan Dewa Binatang Buas, dan sayap sawu, bahkan persenjataan Dewa Binatang Buas yang lebih murah adalah senjata yang digunakan para ksatria, dan itu pun masih sangat mahal. Apalagi sayap sawu, 1 triliun ras di alam semesta, satu-satunya orang lain yang mengetahui keajaiban item ini selain pengguna sendiri yaitu Luo Feng, adalah Hanaya pemimpin kota kekacauan utama itu sendiri. Harta karun seperti itu, jika kekuatannya diungkapkan, itu sudah cukup untuk membuat para ksatria menjadi gila. Bahkan seluruh kekayaan seorang ksatria tidak akan mampu membelinya. Tentu saja Chi Weika tidak tahu bahwa Luo Feng memiliki harta yang begitu besar, ia hanya menebak bahwa dengan latar belakangnya, ia memiliki banyak harta. Jenius mutlak seperti itu bernilai banyak poin kontribusi. Poin kontribusi dan harta yang dimilikinya pasti sangat menakjubkan. Chi Weika mengertakkan giginya, aku akan memberikan semuanya. Bahkan jika biayanya besar, itu tidak akan membuatnya sia-sia. Luo Feng sedang terpojok juga. Terhadap 9 juta robot kelas F9 yang menyerang dalam formasi, itu adalah sesuatu yang tubuh bumi tidak bisa tahan lama. Dan kartu as lainnya, pasukan serangga juga ditekan. Meskipun serangannya sangat kuat, robot kelas F9 ini dan titik terkuat mereka adalah pertahanan mereka. Satu serangan dari pasukan serangga, dapat menyebabkan kekacauan di antara 1 juta robot dan bahkan masalah dalam 10.000 inti mereka. Namun akan ada sedikit kehilangan pada senjata F9 mereka. Dibandingkan, saat tentara serangga diserang oleh 8 tentara lainnya, tentara serangga hanya puncak penguasa sektor, pertahanan mereka bahkan tidak sebanding dengan yang abadi normal. Secara alami mereka tidak bisa dibandingkan dengan pertahanan logam F9. Kerugiannya akan tragis dan pasti sangat berat. Kekuatan klan serangga adalah serangan kuat mereka, 1 juta raja sektor raja, bahkan bisa sangat merusak kaisar puncak. Terhadap pasukan otomat normal, serangan kuat itu dapat merusak inti internal mereka. Namun, robot kelas F9 ini canggih di luar dan di dalam. Mereka semua sangat mahal untuk dibuat. Masing-masing dari mereka biayanya lebih dari raja sektor puncak, mereka sangat kokoh. Aku tidak dapat menghancurkan inti mereka dari luar. Itu akan menjadi tragedi. Luo Feng sangat jelas tentang ini. Metode yang berbeda memiliki pro dan kontra tentang mereka semuanya. Terhadap 9 tentara yang mengelilinginya, Luo Feng hanya punya satu jalan keluar, dan itu adalah untuk membiarkan binatang bertanduk emas muncul. Dia tidak punya pilihan lain. Aku sudah berada di wilayah luar perang selama lebih dari 1000 tahun, namun aku belum pernah dalam situasi seperti ini sebelumnya. Bajingan otomat, menangislah dengan putus asa. Luo Feng mengamuk dan bergegas ke langit. Binatang bertanduk emas muncul di udara di atas tanah yang luas. Dengan kepakan sayapnya, itu tiba-tiba melintas dan menghindari benang merah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bantuan sayap sawu, ditambah kemampuan fisiknya sendiri, kecepatannya dengan perjalanan menyerang yang tidak masuk akal. Berteriak, binatang itu melolong marah. Ia mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju salah satu dari sejuta pasukan robot F9 yang kuat. Tentara segera mulai melarikan diri sementara 8 lainnya mendorong ke depan, mempertahankan posisi optimal untuk mengelilingi dan menyerang binatang itu.
Meninggalkan 3 bengkok di udara, binatang itu telah mencapai kecepatan sub-cahaya, secara bersamaan mempercepat lebih banyak, mencapai mendekati kecepatan cahaya. Akselerasi jutaan robot F9 jauh lebih lambat, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan tubuh bumi Luo Feng. Mereka hanya mengandalkan jarak dan dukungan dari pasukan lain, mencapai kecepatan sub-cahaya sebelum tubuh bumi bisa mengejar. Namun si binatang bertanduk emas benar-benar berbeda. Serangan berjalan pada awalnya merupakan teknik gerakan untuk sayap. Sayap sawu mahir melarikan diri dan menghindari. Bahkan seorang kaisar puncak, tanpa teleportasi tidak akan mampu mengimbangi binatang buas itu. Jutaan robot F9 baru saja berakselerasi, sebelum mencapai kecepatan rendah, binatang bertanduk emas yang sangat cepat telah menyusul. Dengan kilatan sayapnya, yang tersebar di area 100 km, itu langsung menutupi langit. Melolong. Binatang itu melolong. Sayapnya bertindak seperti pedang. Itu langsung berbenturan dengan robot yang melarikan diri. Seberapa besar sayapnya? Beberapa ratus km di area ini. Setiap robot hanya setinggi 10 meter, bahkan dengan 1 juta berkumpul dengan jarak di antara mereka, itu paling banyak akan menyebar lebih dari 1000 km. Bergemuruh, binatang itu bergegas melewati tentara. Robot F9 yang tak terhitung jumlahnya melambaikan senjata mereka, bentrok dengan tubuh binatang buas itu. Namun, senjata-senjata itu hanya terlempar begitu saja, hampir seperti hal-hal yang dilemparkan. Yang paling aneh adalah, dengan serangan sayap sawu, sejumlah besar robot benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak, dengan cepat jatuh dari langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah robot kelas F luar biasa, inti energinya sangat kuat. Bagaimana bisa mobilitasnya hilang hanya setelah satu bentrokan? Satu bentrokan sebenarnya bisa membuat lebih dari 10.000 robot berhenti bergerak. Qi Weika menyaksikan dengan tak percaya di tempat kejadian. Binatang bertanduk emas mengeluarkan suara yang menusuk telinga, melolong dan mengepakkan sayapnya. Luo Feng, yang awalnya berpikir itu tidak buruk bahwa satu bentrokan memungkinkannya untuk merusak lebih dari 100 robot, terkejut menemukan bahwa selama sayap sawu melintas memotong robot-robot tersebut, tubuh F9 mereka mungkin masih tidak rusak, tetapi inti mereka semua akan dihancurkan. Alasannya adalah bahwa energi ruang khusus sayap sawu, energi yang mengirimkan benang energi ke robot. Dan benang itu, selama mereka menyentuh robot F9, maka semuanya sudah berakhir. Penyesalan, menyesali dengan rasa sakit karena menyerang aku. Binatang itu mengeluarkan lolongan bersemangat, terus mengepakkan sayap sawu, bergegas melawan jutaan pasukan yang kuat. Sejumlah besar dari mereka jatuh dari langit, semuanya kehilangan mobilitas mereka. Sementara bergegas melewati mereka, binatang itu terus mengumpulkan robot yang telah kehilangan mobilitas mereka ke lingkaran dunianya. Meskipun mereka tidak bisa bergerak, dengan perbaikan, mereka masih bisa diperbaiki. Sebuah mainan yang masing-masing bernilai beberapa ratus elemen campuran, bahkan yang rusak akan bernilai puluhan elemen campuran. Dalam sekejap mata, binatang itu telah mengumpulkan ratusan ribu robot F9. Semua robot lainnya melarikan diri dengan marah ke segala arah, bahkan 8 juta lainnya mulai dengan cepat melarikan diri, terbang menuju 9 kapal piramida. Seketika binatang itu mengepakkan sayapnya dan meninggalkan 3 lusin lagi di udara, dan bergegas maju ke pasukan lain. Namun kali ini dia hanya mendapatkan beberapa puluh ribu robot, sisanya berhasil melarikan diri. Prasyaratan untuk mengumpulkan mereka di lingkaran dunianya adalah bahwa mereka tidak bisa menolak. Saat ada perlawanan, tidak akan berhasil mengumpulkannya. Ini juga mengapa binatang itu hanya bisa mengumpulkan mereka yang memiliki inti yang rusak. Tentu saja, ada metode untuk secara paksa mengumpulkan mereka, seperti kemampuan alaminya menelan. Dengan paksa menelan mereka semua, itu sangat berbahaya. Mereka yang memiliki kemampuan untuk melawan, begitu perlawanan itu tumbuh terlalu kuat, itu dapat merusak dan pada akhirnya menghancurkan dunia internal binatang itu. Ya, di ruang yang jauh, pemuda otomat Qi Weika menggertakkan giginya dan tersenyum dingin di ruang kontrolnya. Untuk mengambil begitu banyak robot aku, Kaisar Sayap Perak, memang seorang kaisar yang abadi dan sangat kuat. Namun, properti aku tidak begitu mudah untuk dikonsumsi. Aku akan membuat kamu meludahkan semuanya. 9 negara Dewa Absolut. Mengaktifkan, dia mengertakkan gigi dan memesan. Majikannya adalah pejuang otomat absolut yang telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun bersamanya, sebagai kapal AI.
Sang master memperlakukannya seperti saudara sejati dan secara khusus membuat senjata otomat yang mengerikan untuknya. Biasanya senjata seperti itu memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk mengendalikannya. Bahkan bentuk pertama sayap sawu mengharuskan Luo Feng untuk menguasai tingkat pertama dari 7 bentuk Nansen sebelum dia bisa menggunakannya. Untuk memungkinkan Qi Weika menggunakan dan memanipulasi kekuatan yang hebat, majikannya telah menghabiskan banyak uang dan energi untuk secara pribadi membuat 9 negara dewa mutlak ini. Di tengah udara, di mana musuh bersembunyi, mata emas binatnak buas menatap ke sekitarnya. Robot F9 yang tak terhitung jumlahnya semuanya telah bergegas kembali ke 9 piramida. Di tengah udara, hanya 9 kapal piramida yang melayang. Binatang buas itu tidak dapat menemukan tubuh automaton yang sebenarnya mati. Kemudian dia mengepakkan sayapnya, bergegas ke salah satu dari 9 piramida. Ini adalah pertama kalinya aku begitu tertekan dalam perang wilayah luar, dan aku bahkan tidak dapat menemukan musuh. Namun, aku tidak akan membiarkan kamu pergi dengan mudah. Binatang itu terbang menuju piramida. 9 piramida secara bersamaan menembakkan lampu ungu yang mencolok. Seketika, cahaya ungu keluar dari dasar pesawat piramida, hampir seperti senjata khusus. Namun sebelum binatang buas itu bisa melihat semuanya dengan jelas, cahaya ungu menyebar dan sinar yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, menutupi segala sesuatu dalam cahaya. Saat mereka bersatu, sebagian dari mereka menjebak binatang bertanduk emas. Melolong, binatang itu mengepakkan sayapnya dan berjuang keras, menebas banyak cahaya, namun bahkan lebih banyak lagi muncul. Begitu terperangkap, semua piramida bergabung. Tanah dan langit berubah, segalanya di hadapan mereka lenyap, meninggalkan ruang ungu. Binatang itu benar-benar ditangkap di 9 negara dewa absolut. Ketika binatang bertanduk emas telah jatuh ke 9 negara dewa mutlak. Saat ini di dunia maya, di Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9. Susin berdoa untuk Luo Feng. Dia telah berada di wilayah luar perang selama lebih dari 1000 tahun, namun aku belum pernah melihatnya pergi dengan tergesa-gesa sebelumnya. Tuhan, tolong lindungi Luo Feng. Setiap kali Luo Feng mengalami bahaya, keluarganya akan sangat mengkhawatirkannya. Ini juga sebabnya dia hampir tidak pernah memberitahu mereka ketika dia dalam bahaya. Pada waktu bersamaan, alam semesta yang gelap, pedang yang benar-benar seperti pisau terbang dengan cepat. Yang mulia, kami masih sehari lagi dari titik perjalanan. Yang mulia, ini adalah pertama kalinya kami ke perang wilayah luar dan kami langsung menuju ke benua utama Yanji. Ada banyak prajurit yang kuat di sana. Yang mulia hanya menjadi seorang kaisar, kamu masih seorang kaisar rendah, bahkan ada kaisar puncak di sana. Dengan dengusan dingin, kedua bawahan itu tutup mulut. Ini adalah pemuda lapis baja hitam tinggi. Penampilannya seperti patung batu, dan dia sama sekali tidak berambut. Hal yang paling menarik tentang penampilannya adalah matanya, itu seperti permata merah, mereka memancarkan cahaya misterius. Seluruh tubuhnya memancarkan energi hitam iblis yang kuat. Sulit bagi aku untuk mendapatkan kesempatan. Sementara hubungan aku dengan ras iblis baik, menggunakan identitas mereka untuk memasuki medan perang paling gila di alam semesta yang paling dasar. Sekarang aku di sini, bagaimana aku bisa mundur? Pemuda lapis baja hitam itu berkata dengan dingin. Baiklah tuanku, kedua pejuang resmi menjawab dengan hormat. Santai, aku kaisar tingkat rendah. Bahkan jika ras lain memiliki teknik khusus, mereka mungkin bisa mengalahkan aku, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh aku. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan percaya diri. Ini adalah kesempatanku untuk memasuki eselon atas dari kelompok ras, aku tidak bisa mengendur. Kedua bawahan itu mendengarkan dengan patuh. Benua utama Yanji, pemuda lapis baja hitam menatap alam semesta yang luas dan gelap. Ketika Susin berdoa untuk Luo Feng, pemuda lapis baja hitam misterius sedang menuju ke benua Yanji paling utama. Luo Feng terjebak dalam kesulitan yang berbahaya. Ruang ungu yang luas mengeluarkan energi yang menakutkan. 9 piramida sebelumnya telah menembakkan sejumlah besar senjata khusus yang melayang di posisi yang berbeda. Senjata khusus ini, sebagian adalah robot setinggi setengah meter sementara yang lain adalah pisau besar sepanjang 100 meter, yang lain adalah robot berbentuk khusus setinggi 0,1 meter. Segala macam bentuk dan bentuk, tersebar di sudut-sudut ruang ungu, dengan cepat berkumpul, energi besar di dalam ruang mengalami perubahan besar yang mengejutkan. 1 juta senjata khusus secara instan membentuk 81 raksasa yang sepenuhnya lapis baja.
81 raksasa, berdiri di sudut ruang ungu, mengelilingi binatang bertanduk emas. Raksasa terpendek adalah 8 meter sedangkan yang tertinggi adalah 80 meter. Ini, binatang itu melayang di angkasa. Mata emas gelapnya dengan tenang menganalisis situasi. Dia merasa kaget di dalam, senjata yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul sebelumnya, tampaknya terbuat dari logam kelas G. 81 raksasa ini, mereka menggunakan logam kelas G. Bahkan jika mereka bukan puncak G, mereka masih akan bernilai lebih dari 10 miliar elemen campuran. Logam kelas G sangat mahal. Seperti pedang bayangan darah dan perisai bermata 6 yang dia pesan khusus, keduanya terbuat dari logam kelas G. Prajurit tingkat kaisar biasanya menggunakan logam kelas G. Lagi pula, logam tingkat F tidak tahan terhadap pertempuran kaisar. Untuk benar-benar bertarung dengan baik di level itu, kita harus menggunakan logam tingkat G kelas atas. Tentu saja, Luo Feng hanya membeli pedang dan perisai. Dengan diskonnya, ia hanya menghabiskan sekitar 6 juta poin. Hanya pedang dan perisai yang lebih mahal daripada kapal planet Yunmo. Kelas G jelas jauh lebih mahal daripada logam kelas F9. Kaisar tingkat abadi biasanya hanya menggunakan kelas G untuk item-item kecil, karena mereka tidak mampu membuat kapal darinya. Itu akan menjadi sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh para ksatria dan di atas. 81 raksasa di depannya, bahkan jika mereka adalah logam G kelas rendah, mereka masih bernilai lebih dari 10 miliar elemen campuran. Ini sebanding dengan kekayaan kaisar. Hanya dari mana musuh ini? Luo Feng terkejut, tersenyum dingin di dalam, tidak peduli apa, ketika aku membunuhnya, semua ini akan menjadi milikku. Ini lebih berharga daripada mengumpulkan poin. Kaisar sayap perak, suara ledakan terdengar dari raksasa ungu tertinggi, dia berbicara bahasa otomat jenderal. Binatang bertanduk emas berbalik menghadap raksasa ungu itu. Dibandingkan dengan binatang sepanjang lebih dari 100 km, raksasa setinggi 80 meter itu hanyalah orang kecil. Bicaralah. Binatang itu berbicara bahasa otomat. Kamu telah mengumpulkan 530.000 robot aku. Jika kamu mengembalikannya kepada aku bersedia melepaskan kamu. Raksasa ungu itu memandangi binatang buas yang besar itu. Kamu harus tahu bahwa kemampuan perangkat pemindaian aku jauh melebihi kemampuan kamu. Kamu tidak akan dapat mendeteksi aku, tetapi aku dapat dengan mudah menemukan kamu. Binatang itu diam, mata emas gelapnya menatap dingin ke arah raksasa itu. 81 raksasa aku, mereka adalah kartu as terakhir aku, 98 dewa negara mutlak. Raksasa itu melanjutkan, mengapa memanggil mereka dewa? Karena di dalam negara dewa ini, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan kaisar tingkat rendah, dan ini secara individual. Jika aku melepaskan teknik aku di dalam sini, bahkan jika kamu seorang kaisar dengan tubuh yang abadi, kamu masih akan terluka parah. Kamu akan kehilangan bagian dari tubuh kamu yang abadi, dan butuh jutaan hingga puluhan juta tahun untuk pulih kembali. Jika kita berkelahi habis-habisan, itu tidak layak. Selama kamu mengembalikan robot-robotnya, aku akan melepaskanmu dari 9 negara dewa mutlak, dan membiarkanmu pergi dengan selamat. Kata raksasa ungu itu. Binatang itu menatap 81 raksasa. Mereka semua dewa, dengan kekuatan kaisar tingkat rendah. Apakah kita memiliki gencatan senjata atau melawannya? Terserah padamu kaisar sayap perak, kata raksasa itu. Di ruang kontrol yang jauh, pemuda otomat Chiweika mengungkapkan senyum iblis, pejuang bodoh, ketika kamu mengembalikan robot-robotnya kepadaku, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Sambil menghancurkan tubuh kamu, aku akan menghancurkan cincin dunia kamu dan mengejar manusia sektor itu untuk keluar. Dan mendapatkan hartanya adalah tujuan utama aku. Namun, 530.000 robot adalah robot kelas atas. Aku menghabiskan 800-an juta permata nila. Butuh lebih dari 10 juta permata nila untuk memperbaikinya juga. Bagaimanapun mereka sedikit rusak, tubuh intinya masih bisa diperbaiki. Robot-robot tingkat atas di tangan seekor binatang buas, ini sungguh sangatlah sia-sia. Permata nila adalah mata uang tertinggi dari ras robot otomat. Dibandingkan dengan mata uang manusia, 2 permata nila adalah sama dengan harga 1 elemen campuran. Secara alami, karena musuh berasal dari ras lain, setiap mata uang tidak dapat bekerja satu sama lain. Beberapa prajurit dapat melakukan barter secara pribadi, 2 permata nila untuk 1 elemen campuran, ini hanya perkiraan kasar jumlah.
Ketika mereka benar-benar barter, tentu saja banyak faktor lain yang terlibat. Binatang itu diamati. 9 negara dewa absolut ini bukan negara dewa sejati. Itu hanya sebuah nama saja, dan intinya masih 9 piramida yang mengapung. Tiba-tiba binatang itu meraung dan 81 dewa otomat bergerak untuk mengelilinginya. Masalah besar, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tingkat kaisar yang rendah. Dengan 81 dari mereka menekannya, itu mirip dengan kaisar puncak. Terlebih lagi, apakah mereka tidak memiliki kemampuan khusus yang disembunyikan? Controller itu bahkan mengatakan ada teknik khusus yang bisa ia gunakan. Berjuang atau gencatan senjata, dewa terbesar memandangi binatang bertanduk emas. Otomaton abadi, menurutmu aku akan sebodoh dirimu? Binatang itu mengaum, jawabanmu mengecewakanku. Jadi, rasakan 9 negara dewa absolut. Kamu adalah orang pertama yang membuatku menggunakan ini, kamu harus merasa terhormat. Raksasa ungu itu berbicara. Setelah selesai berbicara, 81 dewa segera mengeluarkan energi yang menakutkan, masing-masing menjadi sinar cahaya dan menembaki binatang buas dari segala arah. Binatang itu mendongak dan melolong. Mengepakkan sayap sawu, itu meninggalkan 3 lengkungan di dalam ruang dan langsung menghindari 12 dewa yang menyerangnya, bergegas langsung ke sudut negara dewa. Bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan berbentrokan dengan mereka? Apakah aku akan sebodoh itu untuk bertarung melawan dewa logam kelas G? Keuntungan aku adalah kecepatan aku, bahkan seorang kaisar puncak, tanpa teleportasi tidak akan sepadan dengan binatang bertanduk emas. Saat mengobrol dengan robot yang abadi sebelumnya, Luo Feng telah menyusun rencana. Menghindari, dan terus menghindar. 81 dewa jelas-jelas canggung dan bodoh, dan tidak bisa mengelilingi binatang yang gesit. Mari kita hancurkan negara dewa ini. Binatang buas melepaskan sayapnya dan terbang ke sisi negara dewa, segera melepaskan bentuk pertama kebijakan bulan. Sayapnya bertindak seperti pedang dan menebas apapun di jalurnya, ruang itu sendiri terkoyak dan kilatan perak menebas di sisi ruang ungu. Negara dewa, perangkap, Ciweika yang jauh bergumam pelan, mengejek, ini adalah senjata yang kuat yang diciptakan tuannya, kamu hanya bermimpi, jika berpikir dapat menghancurkannya dengan mudah. Di dalam negara dewa, saat binatang itu menebas sisi-sisinya, sejumlah besar benang ungu tiba-tiba keluar di dalam ruang, benang yang tak terhitung jumlahnya melilit, dari jarak dekat, bahkan binatang buas itu tidak bisa menghindarinya. Seketika, binatang itu melolong dan berjuang. Sayap sawu mengepak dan memotong sejumlah besar benang, itu baru saja mulai melarikan diri ketika lebih banyak benang muncul. Negara dewa, Ciweika bergumam, mengendalikan 81 dewa. Dalam 9 negara dewa mutlak, 81 dewa melambaikan tangan mereka seperti pedang. Meskipun itu tampak seperti tebasan sederhana, dengan 80 tebasan merobek ruang itu sendiri dan bergegas pada binatang itu. Saat dalam penerbangan, 81 tebasan mulai berbaur bersama, membentuk satu pedang buram besar. Juga, jumlah energi ungu yang tak berujung mengalir ke tebasan dari ruang itu sendiri, menyebabkannya menjadi lebih jelas. Akhirnya, ia membentuk tebasan pedang sejati sepanjang 300 meter. Saat terbang, tetesan yang sangat tipis muncul di ruang itu sendiri. Apa ini? Bintang bertanduk emas merasa marah dan tak berdaya melawan benang ungu yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah melihat pedang setinggi 300 meter itu terbang ke arahnya, matanya menunjukkan ekspresi serius, dengan cepat menutup sayapnya dan membungkus dirinya di dalam. Pisau besar yang tampaknya normal menebas ruang, dan dalam sekejap mata, itu mengenai sayap perak. Binatang bertanduk emas yang dibungkus dalam itu seperti telur perak, sayap telah sepenuhnya melindungi binatang itu dengan baik, tidak meninggalkan celah sedikit pun. Binatang itu diketuk jauh ke belakang. Sejumlah besar benang ungu yang berpegangan pada binatang itu harus dilepaskan juga, beberapa dari mereka putus karena kekuatan yang kuat. Binatang itu menjadi seberkas cahaya saat ia terbang mundur. Setelah terbang kembali ratusan ribu kem, barulah ia membuka sayapnya. Mulutnya sedikit meneteskan darah emas, dan matanya yang gelap berkilauan karena kegilaan. Sayap telah menyebar lebih dari 90% dari kekuatannya, dengan baju besi general meredakan 90% dari tenaga yang tersisa. Melalui kedua serangan ini yang sangat melemahkan, kekuatan yang tersisa hanyalah 1/1000 dari yang asli, meski begitu, itu masih melukai binatang itu. Melolong.
Binatang itu mengepakkan sayapnya. Itu melengkung di udara dan dengan cepat bergegas ke dewa terdekat. Itu jelas bahwa mereka yang terkuat ketika menyerang bersama. Selama bisa menangkap satu binatang buas, itu akan jauh lebih aman. Seketika itu juga, benang ungu yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi bergegas mengelilingi binatang itu, dan mulai menjebaknya. Ini benang ungu lagi. Bajingan, Luo Feng mengamuk di dalam. Binatang itu berjuang keras, menyebabkan sejumlah besar benang putus. Namun, lebih banyak diproduksi, menyebabkan binatang itu sekali lagi jatuh ke dalam perangkap yang sama, tidak dapat membebaskan diri. Melolong, binatang itu berjuang dan mengamuk. Untuk benar-benar bisa menahan serangan 9 negara dewa absolute dan tidak terkoyak, aku menghormati kekuatanmu. Dewa tertinggi dari 80 dewa tiba-tiba mengacungkan pisau yang lebih besar dari dirinya sendiri, meraung, kalau begitu, terima serangan kedua. 8 lainnya dari mereka semua mengulurkan satu jari dan menembakkan cahaya ungu tipis. Meskipun mereka kurus, mereka sangat kental. 80 cahaya ungu ini semuanya menembus ke dalam pedang. Dewa tertinggi secara bersamaan membuang pisau besar, yang diresapi dengan hukum ruang dan api. Itu membuat pedang besar itu merobek lubang besar di ruang itu sendiri, dan langsung terbang lurus ke binatang itu dengan kecepatan yang mengerikan. Binatang buas itu secara alami menutup diri di sayapnya lagi, dan dengan paksa terlempar kembali. Tubuhnya masih baik-baik saja, kalau begitu terimalah serangan ketiga aku. Aku tidak percaya kamu bisa menerimanya. Teriak dewa tertinggi meraung. Setiap serangan lebih kuat dari sebelumnya. Serangan ketiga ini hampir seperti palu solid, bertabrakan dengan sayap binatang buas yang dilindungi sayap sawu. Binatang itu begitu terguncang sehingga darah keluar dari mata, hidung dan telinganya, bahkan memuntahkan darah emas. Saat terjatuh ke belakang, benang ungu yang tak terhitung jumlahnya datang untuk mengikatnya lagi, menyebabkannya menjadi sangat marah. Pemuda Ciweika mengendalikan pertempuran ini dari jauh menamparkan kursi alloy-nya, dan menghancurkannya. 3 serangan berturut-turut tidak menghancurkan tubuhnya. Negeri dewa ini adalah sesuatu yang Tuanku ciptakan secara pribadi, dan 3 serangannya semuanya dianggap berada di tingkat Kaisar Puncak. Meskipun seseorang akan memiliki tubuh yang abadi, tubuhnya masih akan dihancurkan sebelum direformasi. Kenapa tubuhnya tidak hancur? Teriak Ciweika dengan penuh marah. Selama aku bisa menghancurkan tubuhnya, cincin dunianya akan muncul. Aku akan menggunakan negara dewa untuk langsung meraih cincin dunia dan menyebabkan ketidakstabilan di cincin untuk membuatnya runtuh. Setelah manusia penguasa sektor muncul, aku akan dapat menangkap target aku. Namun, kenapa aku tidak bisa menghancurkan tubuhnya? Ini adalah 9 negara dewa absolut, itu adalah sesuatu yang Tuanku bangun untukku dari hubungan yang kami miliki selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia menghabiskan banyak uang untuk meningkatkan kekuatan dan persenjataan aku. Kekayaan kaisar yang normal bahkan tidak mampu membelinya. Meskipun tidak bisa membunuh kaisar puncak, menghancurkan tubuhnya seharusnya mudah. Namun, dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. 9 negara dewa mutlak, ia tentu tidak akan curiga. Seorang kaisar puncak yang sangat kuat. Bahkan setelah menghancurkan tubuhnya, ia dapat dengan mudah berubah tanpa kerusakan. Karena itu membunuhnya sangat sulit. Ciweika bahkan tidak berpikir untuk membunuh kaisar bersayap perak. Dia juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Dia hanya ingin menghancurkan tubuhnya sekali, menggunakan kesempatan untuk mendapatkan penguasa sektor dan metode otomat untuk menyebabkan dunia hancur. Aku tidak percaya ini. Dia mengertakkan giginya, tidak bisa membunuhmu adalah satu hal, tapi aku bahkan tidak bisa menghancurkan tubuhmu. 9 negara dewa absolut Tuan tidak mungkin setemah itu. Ciweika mengamuk, negara dewanya sekali lagi memulai serangan yang lebih mengerikan. Serangan keempat, serangan kelima, serangan keenam. 81 dewa yang semuanya adalah kaisar rendah menggunakan bantuan ruang ungu untuk melepaskan serangan yang menakutkan berulang kali. Negara dewa, roda gerindra. Ciweika menggertakkan giginya dan melepaskan serangan ke 9 negara dewa, yang terkuat yang dia miliki. Mata 8 dewa yang satu itu bersinar, mengumpulkan cahaya di dalam senjata mereka ketika mereka semua terbang keluar dari tangan mereka dan berkumpul di udara. Di antara 81 senjata yang menyala, yang besar seperti pedang 100 meter sementara yang kecil bahkan tidak sampai setengah meter. Mereka membentuk senjata roda gerindra yang aneh, dengan tepi tajam di sampingnya.
Roda berputar dan benang ungu muda yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalamnya, itu bertindak seperti inti ruang ungu. Kemudian itu langsung menuju binatang itu. Dua lapisan bawah dan atas roda terjalin, bahkan ruang tercabik-cabik menjadi tak terhitung jumlahnya. Ketika roda menabrak binatang bertanduk emas, ia mulai menggiling dengan liar. Sayap sawu berbenturan keras melawan penggilingan gila. Meskipun tubuh binatang bertanduk emas itu dikurangi menjadi bubuk, namun lapisan luar sayap tidak rusak. Seketika, binatang itu menjerit kesakitan. Automaton idiot, pejuang bodoh, metode apa lagi yang kamu miliki? Binatang itu mengeluarkan lolongan marah. Bisakah kamu hanya mengandalkan benang ungu ini untuk mengikatku? Roda Gerindra dengan cepat terbang kembali, mengembalikan 81 senjata kepada para dewa. 81 dewa memandangi binatang bertanduk emas yang jauh, dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. 9 negara dewa absolut sebenarnya tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Ciweika yang jauh itu marah dan khawatir. Serangan ke-9 ini adalah serangan terkuat yang bisa dilakukan oleh negara dewa, kecuali jika Ciweika bersedia membayar harga yang lebih besar untuk melepaskan serangan terakhirnya. Langkah itu akan merusak bahkan seorang kaisar puncak, menghancurkan bagian dari tubuhnya yang abadi. Dia kemudian akan membutuhkan puluhan juta tahun untuk pulih. Menggunakan langkah itu sekali saja, biayanya adalah 1 miliar permata nila. Apakah itu sepadan? Ciweika ragu-ragu. 1 miliar permata nila, ini adalah jumlah yang sangat besar bahkan untuk seorang kaisar, seseorang tidak tahan untuk menggunakan sebanyak ini hanya pada satu pertempuran. Banyak kaisar lebih suka mengorbankan 5% dari tubuh abadi mereka, dan tidak mau kehilangan jumlah tersebut. Apakah itu layak? Sementara Ciweika ragu-ragu, binatang bertanduk emas yang telah mengambil 9 serangan akhirnya meledak. 81 dewa, setelah 9 serangan berurutan, energinya harus habis. Mereka akan membutuhkan waktu untuk mengisi energi mereka untuk menyerang lagi. Binatang itu melirik jauh ke 81 dewa. Sementara melepaskan serangan ke-9 mereka, energi mereka sudah mencapai tingkat yang sangat rendah. Pada saat ini, energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke mereka dari ruang sekitar. Mata binatang itu berkilauan karena kegilaan. Kesempatan aku telah datang. Alina, ucap Lu Feng yang segera memerintahkan. Perintahkan 1 juta Raja Lapis Baja Harimau untuk melakukan serangan gabungan, serangan terkuat, dan menerobos ruang ungu ini. Ini adalah ruang yang dibentuk oleh 9 piramida itu, cukup pilih satu dan seranglah. Luo Feng memerintahkan Ratu Serangga Alina dalam dunia internalnya. Ya Tuan, kata Alina dengan hormat. Sejumlah besar serangga yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar binatang bertanduk emas. Setiap Raja Lapis Baja Harimau tingginya sekitar 26 meter, dan mereka ditutupi oleh baju besi tebal. Tubuh jahat merah gelap mereka mengeluarkan energi menakutkan. Dan segera melesat 1 juta Raja Harimau Lapis Baja muncul, dan semuanya sama persis. Inti dari pasukan serangga adalah sarang induk klan yang berdiameter 1 km. Jutaan Raja Lapis Baja Harimau memperpanjang cakar mereka. Sebuah cahaya yang menyilaukan berkumpul di ujung cakar mereka, sejuta tentara tampaknya dihubungkan oleh jiwa mereka. Sebenarnya mereka semua dikendalikan oleh satu ratu. Secara bersamaan mengendalikan 1 juta serangga, meskipun itu tidak bisa melakukan serangan hukum, itu masih bisa melakukan serangan presisi. Klan serangga, itu adalah klan serangga. 1 juta serangga Raja Sektor, dan Raja Lapis Baja Harimau. Cepat, kembali. Ciweika yang jauh itu langsung bingung. Satu serangan gabungan oleh 1 juta raja, itu sangat menakutkan. Serangan gabungan oleh 1 juta serangga penguasa sektor normal bisa sangat melukai Kaisar Puncak. Tentu itu harus mengenai pertama, Kaisar tidak bodoh, mereka semua bisa menghindar dan melarikan diri. Oleh karena itu, biasanya jutaan tentara yang kuat itu baik sebagai ancaman, dan berguna dalam pertempuran tentara, namun melawan seorang kaisar. Itu terlalu sulit untuk dihadapi. Namun tidak ada yang bisa menyangkal kekuatannya. Dan jutaan raja dibandingkan dengan jutaan raja sektor normal, kekuatannya jauh lebih kuat setidaknya puluhan kali lipat. Bahkan seorang kaisar puncak mungkin akan kehilangan 50-100% dari tubuhnya yang abadi. Artinya, ada kemungkinan kaisar puncak terbunuh dan tewas dalam pertempuran. Ini adalah kekuatan 1 juta raja serangga. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini.
Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.